Balas dendam membawa cinta. Bab 158. Mayat Cindy. Sudah kehilangan dia? Dion mengerutkan dahi. Dia pun mengeluarkan rokok dari kotaknya. Ujung rokok kadang terang, kadang gelap. Di ruangan yang sempit ini terasa sangat susah bernapas. Aku yang tidak berguna. Di depan Dion ada seseorang yang menundukkan kepala. Dion berjalan mendekati orang ini. Dia sedang menundukkan kepala. Bisa terlihat kelopak matanya. Tidak tahu mengapa dia merasa ada yang tersesak di lehernya. Keringat dingin pun terlihat di dahinya. Apakah karena aku sudah lama tidak datang ke sini, jadi kalian tidak menganggapku sebagai bos kalian lagi? Dion pun membuat rokoknya di lantai, lalu menginjak ujung rokok dengan kakinya. Tidak, dia pun berkata. Dion akhirnya pergi dari hadapannya, dan sesak itu pun hilang. Dia mengangkat kepala, melihat Dion berbalik. Dia pun seperti sedang ditelan. Sekujur tubuhnya pun membeku. Orang yang Mike bawa memang tidak berguna. Dion dengan tidak sungkan berkata, berjalan ke sisi pria itu dan menepuk pundaknya, lalu lanjut berkata, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak berguna di sisiku. Dia pun melihat Dion, dan tidak terlihat perasaan pada tatapan itu. Namun rasa dingin terasa di kakinya. Aku tidak tahu jika Mike mengkhianatimu. Aku tidak bersalah. Dia dengan cepat berkata. Orang yang ditendang keluar oleh Dion, mana mungkin bisa hidup lagi di Amerika. Dion menaikkan alis dan berkata, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Aku bilang, aku tidak menginginkan orang tidak berguna. Maksudnya sangat jelas, tidak ada hubungannya dengan Mike. Dan belakangan ini di Amerika orang seperti apapun ada. Dion duduk di kursi bos, mengucek mata, dan berkata, kembalilah ke Indonesia. Aku akan membereskannya untukmu. Dari mata orang itu pun terlihat bersinar. Dion pun berkata, aku sudah melihat datamu. Kamu adalah lulusan bisnis. Seharusnya mengerjakan sesuatu yang ada di lingkupmu dan bukan menjadi mafia. Terima kasih ketua, ucap orang itu. Dion pun mengiyakan dan menutup mata. Dita sudah hilang. Hilang begitu saja. Orang di perkampungan kumuh pun mengatakan jika Dita tinggal sendiri di sana, seperti menemui jalan buntu. Dion, cepat datang ke bagian identifikasi, ucap Jason di telepon, memecahkan konsentrasi Dion. Dion yang mendengar nadanya yang begitu terburu-buru pun dengan cepat berkata, ada apa? Apa yang terjadi? Sudah ditemukan satu jasad. Kemungkinan adalah Cindy, karena terendam beberapa hari. Mayat sudah kembang. Itu adalah orang Asia. Untuk lebih jelasnya, masih dalam tahap penyelidikan. Dion yang mendengar ini pun langsung susah bernapas. Dia selalu merasa, asalkan belum menemukan jasad, maka masih ada harapan. Mungkin diselamatkan oleh orang juga bukan tidak mungkin kan? Apalagi dia meragukan Dita tidak tahu keberadaan Cindy. Jika jasad ini adalah Cindy, jika benar,
Dion tidak berani untuk berpikir lebih lanjut. Seperti mimpi yang sedikit makin hancur, jantung yang berdarah terjatuh di tanah hingga hancur. Dia berjalan dengan susah payah hingga keluar dari pintu, menyembunyikan identitas, kekuasaan, Jenny, semuanya tidak lagi di pikirannya. Jika jasad itu adalah Cindy, dia menyentuh jantungnya. Kesedihannya tidak terhenti sejak Cindy melompat hari itu, dan saat ini kesedihan itu semakin terasa. Awalnya tidak begitu menyakitkan, namun sekarang semakin terasa sakit. Bos, aku melihat Dion. Sebuah mobil hitam berhenti di depan bagian identifikasi. Di dalam itu ada seorang wanita yang tidak berekspresi. Itu adalah Zen. Kelihatannya apa yang dikatakan Nicole itu benar. Jenny menganggukkan kepala. Pulanglah, kita pergi membawa Nicole dulu. Jenny pun menutup telepon, memikirkan apa yang Zen gambarkan saat dia bertemu dengan Nicole. Walaupun adalah wanita, benar, tidak salah. Walaupun mereka saling mencintai, namun Jenny tidak pernah menganggap Nicole sebagai pria. Nicole selalu begitu teguh. Semenjak dia mengenalnya hingga sekarang, dia selalu begitu. Dulu karena perjanjian dengan Dion, saham 10% perusahaannya ada di tangan Dion. Jika Jeremy membeli saham itu, maka akan mengancam posisinya. Ternyata, melawan orang seperti Dion tidak boleh lengah sekejap pun. Jenny membawa orang menuju rumah Jason. Mereka berdua seharusnya sedang menunggu identifikasi dokter. Walaupun sekarang bukanlah waktu yang tepat, namun dia tidak bisa menahannya. Memikirkan Nicole tinggal dengan seorang pria di rumah yang sama, memikirkan dia mungkin tersakiti, Jenny pun tidak tahan. Jarak waktu terakhir dia ke rumah Jason sudah 3 hari. Dia dengan tidak mudah mendapatkan kesempatan ini. Tidak boleh melewatkannya. Dion dan Jason sedang melihat jasad yang sudah tidak jelas wajahnya itu. Ruangan itu berwarna putih. Karena cuaca panas, ruangan itu pun mengeluarkan bau yang menjijikkan. Dion dan Jason pun mengenakan baju putih, memakai masker. Dari kejauhan melihat dokter mengidentifikasinya. Dion mengerutkan dahi. Jason dengan gugup melihat wajah Dion. Takut jika dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Saat melihat dokter membuka baju jasad, Dion akhirnya tidak bisa menahan. Stop! Dion menahannya berkata dalam bahasa Inggris. Aku ingin identifikasi DNA. Kalian tidak boleh menyentuh tubuhnya. Tuan Dion, membuatmu melihat ini sungguh maaf. Namun ini adalah keharusan. Ucap dokter. Aku sudah bilang, tidak boleh ya tidak boleh. Dion berkata pada dokter. Perdebatan lama itu pun membuat dokter terkejut. Dokter pun dengan tatapan minta tolong melihat ke arah Jason. Membiarkan orang luar untuk melakukan ini memang tidak terlalu baik. Jason melihat emosi Dion sudah hampir mencapai batasnya. Walaupun tidak mengerti dengan pemikiran orang Asia, namun tetap berkata, dapatkan dulu tes DNA. Jika Dion adalah keluarganya, maka aku rasa tidak perlu diidentifikasi lagi. Ini juga bukanlah pembunuhan. Baiklah. Dokter pun mentaati perintah, membawa semua orang keluar. Dion melihat sisi jasad akhirnya tidak ada orang. Dia pun mendekatinya.
ingin menyodorkan tangan menyentuhnya, namun ditahan oleh Jason. Tidak boleh disentuh. Jason menggelengkan kepala ke arah Dion. Dion pun menghentikan tangannya lalu berkata, "Jika jasad ini adalah Cindy, aku harus bagaimana?" Mulut Jason bergerak, namun akhirnya tidak berkata apapun. Saat ini semua ucapan pun tidak akan berguna. Ponsel Jason berbunyi. Jason melihat dan berkata pada Dion, "Dengarkan aku, jangan bergerak. Aku pergi menerima telepon dulu." "Halo Tuan Muda, ada yang masuk." Pengurus rumah dengan nada terburu-buru berkata. Jason melihat waktu. Nicole mengatakan waktunya sudah tiba. 3 hari lalu dia masih mentaati dia tidak akan melarikan diri. Ternyata wanita ini memang sangat hebat. Jason pun bersandar di dinding lalu berkata, "Sebentar lagi aku akan pulang."